Ya, mari sekarang kita lanjutkan. Di video sebelumnya kita sudah tahu bahwasannya rating live atau simbolnya L itu ada 3 jenis, L10, L10H, dan L10S. Nah, sebenarnya ini semua sama saja, cuman tergantung permintaan. Katakanlah kita ingin mengetahui, kita disuruh untuk menentukan bearing yang tepat untuk misalnya yang bisa bertahan dalam sampai putaran 2 juta kali putaran. Maka kita menggunakan yang L10. Tapi kalau misalnya satuannya jam, misalnya dipakai operasi tahan sampai 5.000 jam. Nah, kita pakainya L10. Atau kalau misalnya dalam bentuk eh, jarak jauh perjalanan, rotasi sampai sekian kilometer, nah itu menggunakannya ini. Nah, ini untuk beberapa elemen-elemen. A berarti ya ini untuk ball bearing, untuk roller bearing. Kemudian P adalah dynamic float routing. Kemudian N itu rotational speed, dan D adalah wheel diameter. Nah, sekarang mari kita mulai bagaimana menggunakan konsep huruf L tadi, konsep bearing life dalam aplikasi di dunia permesinan sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu bentuk konstruksi hubungan antara bearing. Ini ada bearing P dan bearing Q, bantalan P dan bantalan Q. Kemudian di sini ada gear, beratnya adalah 3000 Newton atau 3 kN. Di sini juga ada puli yang biasanya kalau puli itu kan ada beltnya ya. Nah, ini dipotong tengahnya supaya enak gambarnya. Ini beratnya 8000 Newton ya. Nah, jadi ada bantalan, puli, dan gear. Nah, kemudian jarak antara dua bearing, jarak antara dua bantalan adalah A, yakni 450 mm. Kemudian untuk yang B, jarak antara P dan puli, bantalan P dan puli itu 150. Ini 150 Newton, 150 mm. Dan kemudian untuk yang C ya, untuk yang C jarak antara puli dan gear ini 200 mm. Kemudian shaft diameter itu ini ya, shaft diameternya itu adalah sama-sama 20 mm. Jadi tempat memasukkannya di sini, tempat memasukkan poros ini ke dalam bantalan itu sama 20 mm untuk P dan Q. Dan kita diminta untuk menentukan jenis bearing ya yang sesuai jika shaft ini berputarnya itu sebesar 1000 rpm atau 1000 rotasi per menit. Nah, dan targetnya bearingnya itu bisa dipakai 2000 jam saat beroperasi. Kan ada dua ya, ketika diam dan ketika beroperasi. Nah, karena bearing ini digunakan untuk kebutuhan yang besar sehingga digunakan selama paling tidak 2000 jam. Ini targetnya 2000 jam, setelah itu nanti bisa diganti atau bisa dibeli baru. Nah, kita menentukan jenis bearingnya. Jenis bearing ini maksudnya sampai serinya. Jadi nanti saya tunjukkan bahwa banyak seri banyak seri bantalan. Nah, itu nanti kita dari soal ini disuruh untuk menentukan seri mana yang cocok gitu ya. Nah, sebelum mengerjakan ada keterangan tambahan juga untuk P ini jenis bearing deep groove bearing. Jadi yang bola dalam bentuk sliding medianya itu bola-bola. Nah, pokoknya silinder roller bearing itu bentuknya silinder ya. Jadi ya ini bola-bola groove itu ya. Nah, kan juga ada yang silinder ya. Nah, ini silinder. Ya, jadi dua sama-sama kontak bearing, tapi yang satunya pakai bola, satunya pakai silinder. Oke. Nah, pertama-tama kita harus menentukan berapa beban
yang diampu oleh bearing P dan Q. Karena kan secara logika untuk yang puli ini kan pasti arahnya ke bawah ya. Jadi ini 8 kN. Nah, ini ke bawah juga ya. Gini aja deh. Nggak apa ya, nabrak ini gear. Ini 3 kN beratnya. Nah, pasti P dan Q ini juga akan menahan gitu ya. Jadi kalau ini kan sistemnya kan stabil. Stabil artinya dia sigma gayanya itu 0. Berarti kalau misalnya biar 0, berarti kan harus ada keseimbangan. Kalau ada ke bawah, pasti ada yang ke atas. Nah, kita akan mencari berapa sih gaya yang ditahan oleh bearing P dan bearing Q. Yang pasti arahnya ke atas ya, karena ini kan berdua ke bawah, jadi biar seimbang, biar resultannya 0 ke atas. Karena kalau misalnya P dan Q ini ke bawah, berarti sistem ini dia tidak diam, dia turun ke bawah gitu. Nah, karena ini kan maunya kan diam ya, karena dia diam pasti di sini juga ada tumpuan yang dia arah perlawanan gayanya ke atas untuk melawan gaya yang ke bawah. Nah, caranya gimana? Ini kita pakai konsep statika yang mungkin sudah mahasiswa dapatkan di semester sebelumnya. Nah, ini misalnya saya buat titik P, ya, titik P, ini titik Q. Nah, sigma P ini pertama ya, menentukan beban pada bearing. Nah, kita pakai konsep statika. Nah, yang mana sigma MP kita lihatnya, kita boleh mulai dari P, boleh mulai dari Q, tapi saya mulai dari P gitu ya. Sigma P sama dengan 0 begitu ya. Nah, sigma P, sigma M P itu adalah resultan dari ini. Saya buat titik ini enaknya saya buat titik A kecil saja, jangan A kecil lah, sudah ada P, Q, R saja. Ini titik R kecil, ini titik S kecil. Oke. Jadi nah, sigma MP sama dengan 0 itu adalah momen titik R terhadap P ya. Saya pakai warna lain saja, warnanya ada 1, 2, bentar biar enak, biar jelas. Ini saya kasih warna biru. Jadi ini arahnya ke sana ya, karena kan ini kita anggap sebagai tumpuan, berarti kan momennya adalah ke sana gitu ya, karena kan ini gayanya ke bawah, berarti kan menyebabkan kalau misalnya ini dianggap tidak ada ya, tidak ada tumpuannya, dia akan berputar ke searah jarum jam gitu ya. Nah, ini saya tulis berarti sigma R titik R terhadap P gitu ya. Kemudian ditambah, karena ini sudah, kita ke sini momen S, momen titik, saya pakai warna hijau. Oke. Karena ini juga arahnya ke bawah, berarti kan dia putaran searah jarum jam ya. Berarti saya gambar dulu arahnya hijau ya. Ini M titik S terhadap P. Kalau yang ini tadi momen titik R terhadap P. Berarti tambah momen titik S terhadap P ya.
Ini S adalah titiknya, dan P adalah pusat rotasi. Ya, sama seperti kinematika lah. Kemudian ditambah, ini sudah. Nah, sekarang ini. Ini bukan ditambah, tetapi minus. Kenapa minus? Karena, nah ini saya kehabisan warna. Ini kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Oke, saya pakai warna merah sajalah ya. Merah saja. Nah, ini karena di titik P ini dia pasti arahnya ke atas. Karena ini udah ke bawah, ini sudah ke bawah. Biar ini diam, pasti kan ada yang nahan ke atas, gitu ya. Jadi kan ini kalau ini ke bawah, berarti titik R ini akan berputar ke sini. Yang S akan berputar ke sini. Nah, biar strukturnya diam, maka perlu ada gaya yang menyebabkan berlawanan arahnya. Kalau dua tadi ini berputaran adalah searah jarum jam, maka yang T pasti arahnya ke berlawanan arah jarum jam untuk melawan arah jarum jam yang ini. Jadi yang R dan S ini arahnya ke sini. Kalau yang P pasti arahnya ke sana ya, ke berputar ke kiri untuk melawan gaya yang tadi disebabkan, momen yang disebabkan titik R dan S. Nah, ini M I terhadap S. Nah, ini saya hapus dulu, salah pakai warna. Harusnya ini pakai warna hijau. Momen S terhadap P. Oke. Nah, ini sama dengan saya pakai warna putih. Oke. Nah, momen itu kan rumusnya gaya dikalikan dengan lengan gaya, itu kan momen. Nah, berarti kalau M titik RP, M titik R terhadap P, itu artinya F di titik R. Oke, ini saya ganti R besar aja ya, biar nggak membingungkan. Jadi R itu lengan gayanya. Nah, ini lengan gaya. Oke, F R dikali R P. Oke, nah, kalau misalnya di sini ya, MRP ini, MRP berarti kan di sini ya, momen R terhadap P. Nah, FR-nya berapa? Ini ya, 8.000 kilo Newton. 8 kilo Newton, 8.000 Newton. 8.000 Newton ya. Dikali RP. Jadi R ini RR ya. R terhadap P. R besar RP. Nah, jadi maksudnya itu ini kan RP, ini RP. Berarti R ini adalah RP ya, jarak antara sini ya. Nah, ini berapa? Ini adalah B ya, 150 mm. Itu milimeter, tapi kita perlu mengubahnya ke satuan meter. Nah, berarti 0,15 meter. Oke, kita bawa ke sini. 0,15 meter. Oke. Ditambah MSP ya. Jadi kan sini S-nya adalah 3.000 Newton dikali panjang dari sini ke sini ya, PS ya, RPS, RSP itu adalah C tambah B, berarti 350 mm. 350 mm itu sama dengan 0,35 meter.
minus min MQS ya. MQS itu adalah F di titik S dikalikan dengan jaraknya ini ya, jarak ini ke sini ya, jarak ini, jarak dari Q ke P. Ini bukan QS ya, maaf, tapi QP. Nah, kan dari Q terhadap momen titik Q terhadap P, berarti kan panjangnya segini ya. Berarti total berarti 450. Nah, 450 itu 0,45. 0,45. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwasannya sigma MP sama dengan 0. Berarti di sini adalah 0 gitu ya. Adalah 0. Oke, nah sekarang tinggal dihitung. Jadi ini 0. Nah, ini untuk perhitungannya akan saya cepatkan ya. Ya, dan kurang lebih perhitungannya seperti ini. Jadi tadi ini dikalikan sama dengan 1200. 3000 kali 0,35. Ini sama dengan 1050. Ini saya lengkapi dulu. Newton meter. Ini juga Newton meter. Nah, kemudian 1200 tambah 1050 adalah 2250. Ini saya tambahkan Newton meter. Nah, dan jawabannya adalah ini ya, 5000 Newton. Nah, berarti gaya pada bearing Q adalah 5000 Newton. Nah, kita udah dapat nih gaya yang dibebankan pada Q adalah 5000 Newton. Nah, sekarang kita mencari yang di P. Nah, untuk yang di P kita menggunakan lagi ya, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu sama dengan gaya di sini tambah gaya di sini tambah gaya di sini tambah gaya di sini. Nah, untuk yang di sini kita belum tahu ya, kita tulis Fp. Nah, Fp kemudian di titik R min Fr ya, karena arahnya ke bawah. Jadi min Fr. Kemudian min Fs karena arahnya ke bawah ya. Kita ngomong Y karena Y itu kan vertikal, berarti kita hanya menghitung yang vertikal-vertikal saja. Dan Fx tidak ada karena tidak ada gaya yang aksial ya, tidak ada gaya yang sejajar dengan sumbu shaftnya ini. Oke. Minus Fs ya, PRS. Ini Fs ya. Oke, Fs. Dan tadi ini gayanya ke atas ya, arahnya ya. Ke atas berarti plus gitu ya. Plus 5000 ya. Kan arahnya dia ke atas gitu ya tadi ya. 5000. Nah, ini saya kasih arah. Karena kita ngomong vektor ya. Ke atas. Oh, bentar. Ini jangan saya tulis 5000 dulu ya. Tapi saya tulis Fq dulu. Fq. Oke. Nah, ini sigma Fy sama dengan 0. 0. Fp yang mau dicari, Fr 8000, Fs 3000. Berarti 8000 min 3000 plus 5000. Nah, 0. Ini saya hitung dulu. Ini Fp minus 6000. Nah, berarti Fp sama dengan 6000
Newton. Jadi sudah ketemu untuk beban di bearing P adalah 6000. Untuk beban di bearing Q adalah 5000. Nah, ini belum saya lengkapi dengan arahnya. Jadi kalau kita gambarkan, ya, ini bearing katakanlah, ini bearing, ini puli, ini gear, ini bearing, gitu ya. Nah, di sini adalah 6000, ini P, Q, R, S. Ini R, ini S. Ini adalah 6000 ke atas. Ini juga ke atas sama dengan 5000. Nah, ini ke bawah 8000 tadi kalau nggak salah ya, 8000. Dan ini ke bawah adalah berapa tadi? 3000 ya. Ya, 3000 ya. 3000. Newton, 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 dan Newton. Nah, ini kita baru mendapatkan beban untuk di masing-masing bearingnya. Nah, nanti kita akan menghitung bearing life-nya, kemudian kita menentukan mana nih kira-kira bearing yang cocok.